salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu yang sangat berbahagia dimanapun berada, pertama-tama mari kita selalu memperbarui syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki adalah semata-mata karena rahmat karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, jemaah sekalian, kita akan memasuki surat baru, yaitu surat yang ke-67, surat Al-Mulk. Setelah pada hari Rabu yang lalu kita menyelesaikan surat At-Tahrim. Surat Al-Mulk ini juga di masyarakat kita banyak dibaca selain daripada Yasin dan Al-Kahfi. Kemudian jemaah sekalian, nanti di akhir pertemuan kita akan berdoa semoga sahabat kita, jemaah kita, keluarga Bu Adri yang akan operasi besok diperlancarkan operasinya sehingga kembali sembuh seperti sedia kala. Beliau bernama Ibu Suhasril Sapat. Semoga tindakan operasinya berjalan lancar besok. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, mari kita masuk ke screen untuk memulai membaca surat Al-Mulk, surat yang ke-67. Dan kita dengan segala hormat kepada Ustazuna, Ustaz Safi Saleh. Mudah-mudahan beliau tidak sedang di jalan untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Mulk, surat yang ke-67. Kita baca 6 ayat, jadi totalnya 30 ayat, kita bagi 5 kali pertemuan, supaya waktu masih ada untuk berdiskusi. Jadi ayat 1 sampai 6. Kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh dari Singapura, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في
خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ثم ارجع البصر كرتين إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير الله العلي العظيم صدق الله العظيم صل وسلم وزد وبارك على رسول اللهم صل على محمد وعلى Terima kasih banyak, kita aturkan yang setinggi-tingginya kepada Ustazna Ustaz Safi Soleh. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai beliau, malaikat-malaikat untuk namanya, dan senantiasa mencatat beliau sebagai hamba-hamba yang
akan mendapatkan syafaat nanti yang akhir. Begitu Amin. juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan ayat-ayat yang tadi dibaca, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Bapak Ibu semuanya, memberkahi rezekinya, memberkahi Amin, kesehatannya, amin, memberkahi amin, keluarganya, amin. dan menjadikan anak-anaknya semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Amin, amin, Kita amin, teruskan amin. surat baru kita, atau kita mulai surat baru kita, yaitu surat yang ke-67, surat Al-Mulk. Surat ini turun di Mekah, jadi setelah kita beberapa surat bicara membahas surat Madaniyah, sekarang kita kembali ke surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Jadi surat Al-Mulk ini turun di Mekah, Makkiyah, jumlah ayat 30 ayat. Kita bagi 5 kali pertemuan, setiap pertemuan adalah 6 ayat. Kita mulai dari ayat 1. Mas Kaisar bahagia, ini kita lihat animasi ilustrasi alam semesta. Karena Al-Mulk ini kan bicara tentang alam semesta. Perlu kita sampaikan di dalam Al-Quran itu ada 2 macam yang mirip. Ada Al-Mulk, ada juga Malakut. Ada mulki dan ada malakuti, berbeda. Jadi ada mulki, ada malakuti. Di dalam surat Al-Mulk ini berbicara tentang mulk, kerajaan alam semesta. Permulaannya adalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Sedangkan kalau di dalam surat Yasin, penghujung atau akhir surat Yasin, itu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Jadi di sana dikatakan malakut, baru di belakangnya ada kulli syai', malakutu kulli syai'. Jadi Maha Suci Allah di sana tidak menggunakan kata tabarak, tapi menggunakan kata subhana. Jadi berbeda. Di ayat nanti ini tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau di surat Yasin fasubhana. Jadi bukan tabarak tapi subhana. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Kalau kita lihat terjemahannya sama-sama menggunakan kata Maha Suci. Tapi kalau dari sisi bahasa Arab benar-benar berbeda. Ada kata tabarak dari kata berkah, baraka. Kemudian ada dari kata subhana. Subhana ini satu asal kata dengan kata-kata yang pernah kita bahas, yaitu sabbaha, yusabbihu, dan juga amrnya adalah sabbih. Sabbih isma rabbik. Nah, jadi ini berbeda. Nah, cuma sekalian di mana letak perbedaannya nanti kita coba lihat. Yang pasti sekarang kita pertunjukkan ilustrasi alam semesta. Jadi kata Al-Mulk lebih kepada kerajaan, lebih kepada alam semesta yang ternyata kalau kita nanti lihat ilustrasi-ilustrasi sainsnya itu ternyata sangat-sangat sophisticated, sangat-sangat canggih. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tabarak Maha Suci Allah. Alladzi yang biyadihi di tangannya. Apakah Tuhan punya tangan? Tentu tidak. Dari mana kita tahu bahwa tangan di sini hanyalah majasi saja? Ya karena kita sudah terikat dengan satu konsiderasi ataukah satu pernyataan statement di dalam ayat yang sering kita angkat, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Jadi ingat kata-kata laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa diumpamakan dengan Tuhan. Jadi kalau menggunakan kata-kata biyadihi, jangan kita bayangkan Tuhan punya tangan seperti tangan kita. Jangan kita bayangkan Tuhan punya tangan seperti tangannya hewan-hewan misalnya. Tidak seperti itu. Jadi kata-kata tangan di sini bermakna majasi, yaitu kekuasaan. Jadi biyadihi itu, kenapa menggunakan kata-kata biyadihi? Karena yang namanya kreasi itu kan biasanya disebut dengan buatan tangan. Jadi yang namanya ciptaan itu biasanya bayangan kita adalah tangan. Misalnya kita bikin rumah itu pakai tangan, kita bikin furniture itu pakai tangan. Jadi yang namanya kreativitas manusia cenderung disebut dengan hasil karya atau kebuat tangan. Nah, di sini makanya Allah menggunakan juga kata-kata biyadihi, tapi ingat kata-kata biyadihi di sini tangannya namanya ayat-ayat tasbih. Tasbih itu artinya Allah menyerupakan dirinya dengan makhluknya. Ingat, menyerupakan dirinya dengan makhluknya. Setiap ayat yang ditasbih
supaya kita bisa memahaminya dengan benar harus ditanzih namanya. Ditashbih itu dari kata syabah yusyabihu, menyerupakan. Jadi lahirlah ayat-ayat mutasyabihat. Ingat ayat-ayat mutasyabihat dari kata tashbih. Nah, jadi ketika Allah menerangkan kepada kita hal-hal yang tidak terjangkau oleh panca indera, pasti menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu bahasa Arabnya tashbih, menyerupakan, diumpamakan, diserupakan. Jadi diserupakan dengan, ya kenapa diserupakan? Karena tidak mampu kita menjangkaunya, maka diserupakanlah dengannya. Nah, pada saat ketika Tuhan menyerupakan dirinya di sini dengan kita makhluk punya tangan, maka tidak bisa kita memahami bahwa itu Tuhan punya tangan. Makanya supaya kita tidak salah memahami kata-kata yang Allah menyerupakan dirinya seperti ini, kita namanya melakukan tanzih. Jadi dengan tanzih itulah kita kemudian memahami bahwa Tuhan itu tidak bermakna punya tangan, tapi bermakna punya kekuasaan. Jadi tashbih ditanzih. Apa alasannya? Apa reasonnya sehingga tashbih harus ditanzih? Yaitu tadi, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang serupa dengan apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun juga. Tidak ada apapun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita serupakan dengan Allah SWT. Karena segala sesuatu selain Allah adalah baru, adalah merupakan ciptaannya. Dengan demikian tidak mungkin pencipta serupa dengan ciptaan. Seperti mana kita di dunia tidak mungkin yang namanya pembuat mebel, pembuat furniture serupa dengan furniture. Tidak mungkin pembuat mobil, kereta serupa dengan mobil atau kereta. Tidak mungkin. Dengan demikian Tuhan tidak mungkin serupa dengan makhluknya, maka melepaskan ayat-ayat perumpamaan atau tashbih seperti ini dari Allah namanya tanzih. Dan tanzih kita tidak tanpa alasan, tetapi alasannya adalah tadi laisa kamitslihi syai'un. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi di sini muncul kata-kata al-mulk. Maha suci Allah yang di tangannya lah al-mulk. Al-mulk. Jadi kalau mulk itu kerajaan. Jadi kerajaannya seperti kita, kerajaan misalnya Malaysia adalah kerajaan-kerajaan, secara garis besarnya adalah kerajaan. Kemudian Inggris juga adalah kerajaan. Bahkan secara keseluruhan dalam bahasa Melayu semua negara disebut dengan kerajaan atau pemerintahan, punya government, punya pemerintahan. Jadi pemerintahan itulah lebih tepat kita sebut dengan kerajaan. Jadi kerajaan di sini jangan kita artikan hanya negara yang punya raja saja. Tapi kerajaan di sini artinya ada sistem, ada struktur, ada hierarki. Nah, begitulah juga di alam semesta ini. Ada hierarkinya, ada sistemnya, ada strukturnya, dan itu adalah sangat rapih. Sedemikian rapihnya nanti disebutkan kita tidak mungkin menemukan cacat di dalamnya. Kita tidak mungkin menemukan kekurangan di dalamnya. Maka Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang biyadihi di tangannya lah al-mulk, seluruh kerajaan. Jadi yang disebut dengan al-mulk adalah apapun juga selain daripada Allah. Tapi kalau kita membatasi, membedakannya dengan malakut, berarti pada wilayah syahadah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa ada mulk seperti ini? Kenapa kok bisa berbentuk sistem, menjadi sistematik, terstruktur? Kenapa bisa terjadi struktur dan hierarki? Ya karena Allah menentukan kadar-kadarnya masing-masing. Kadar yang berbeda menyebabkan fungsi berbeda. Fungsi berbeda menyebabkan perannya dalam sistem dan struktur berbeda. Fungsi berbeda, kadar berbeda menyebabkan bahkan hierarkinya juga berbeda. Jadi dengan demikian, penyebabnya terjadi mulk di sini adalah karena Allah adalah qadir. Dia memberikan kadar-kadar kepada segala sesuatu. Di segala sesuatu diberikan kadarnya masing-masing, yang dengan kadar itulah yang menyebabkan semuanya bisa membangun sebuah sistematika yang disebut dengan al-mulk. Bisa membangun sebuah hierarki dan struktur yang disebut dengan al-mulk. Kalau tidak diberikan kadar masing-masing itu tidak masuk akal. Karena kalau tidak diberikan kadar, tidak diberikan batasan-batasan, berarti dia tidak terbatas. Ketika dia tidak terbatas, dia berarti absolut. Ketika dia absolut, berarti Tuhan juga. Sementara yang absolut, yang mutlak tidak mungkin dua. Karena apabila dua absolut, masing-masing absolut membatasi keabsolutan yang lain.
Kalau dua hal yang mutlak, maka itu tidak masuk akal. Karena berarti saling membatasi kemutlakan. Ketika yang mutlak dibatasi kemutlakannya, ya bukan mutlak lagi namanya. Jadi kalau yang mutlak, yang absolut, dibatasi kemutlakannya, dibatasi keabsolutannya, maka tidak mutlak lagi, tidak absolut lagi. Contoh saja, kalau kita mengatakan ini tidak terbatas, tapi ketika tidak terbatas itu dibatasi oleh yang lain, ya bukan berarti bukan tidak terbatas. Kata-kata tidak terbatas tidak berlaku lagi. Kenapa? Ada pihak lain yang membatasinya. Ketika ada pihak lain yang membatasinya, berarti bukan tidak terbatas namanya. Begitu. Jadi tidak tak terbatas. Jadi tabarakalladzi, maha suci Allah. Kata-kata maha suci di sini dari kata tabarak, dari kata berkah. Jadi tabarak sebetulnya berkah. Jadi artinya apa? Alam semesta ini ada dengan sistematikanya, dengan strukturnya, dengan hierarkinya. Seperti contohnya atom. Atom itu adalah ada strukturnya. Ada protonnya, ada neutronnya, ada elektronnya. Nah, itu namanya struktur. Dan struktur itu melahirkan urutan-urutan hierarki namanya. Jadi dengan demikian, kenapa bisa seperti itu? Ya karena Allah memberkahi. Jadi berkah Allah lah yang menyebabkan atom itu bisa langgeng, bisa tetap ada, di mana elektron-elektronnya tetap mengitari pusat atomnya, yaitu protonnya. Seperti itu. Nah, begitu ya alam semesta. Alam semesta ini kan luar biasa kalau kita lihat nantinya. Nanti setelah ayat-ayat ini kan berbicara tentang alam semesta. Kita tidak mungkin menemukan cacat padanya. Ya, jadi sebab itu ini namanya berkah Allah SWT. Makanya kita juga minta agar kehidupan kita penuh berkah. Apa artinya kehidupan kita? Kita perlu sampaikan Bapak sekalian bahwa kehidupan kita secara alam, secara nature, natural, itu sudah terberkahi. Terberkahilah laut sehingga kemudian bisa menguap menjadi gas, menjadi awan, menjadi hujan. Berkah Allah yang menyebabkan hujan itu tertarik oleh gravitasi bumi sehingga turun menimpa bumi. Kemudian berkah itulah yang menyebabkan air itu selalu mencari tempat yang rendah sehingga bisa kembali lagi ke samudra. Kalau tidak mencari tempat yang rendah, ya tentu tidak terjadi siklus. Jadi berkah Allah yang menyebabkan semuanya itu. Begitu juga kita punya tubuh kita. Di setiap tubuh kita ini ada berkah. Berkahlah yang menyebabkan kuping kita tidak bertambah terus. Bayangkan kalau kuping kita bertambah terus lebarnya. Kan menjadi merepotkan sekali kita. Begitu misalnya kalau rambut kita bertambah panjang, tetapi kalau digunting sakit, nah kan berarti menderita. Dan tidak mungkin akhirnya rambut kita menjadi sangat panjang sekali. Oleh sebab itulah rambut bertambah panjang tetapi bisa digunting tanpa rasa sakit, itu juga berkah. Bayangkan kalau rambut bertambah panjang tapi setiap digunting sakit. Nah, maka itu juga adalah berkah. Jadi semua yang ada ini adalah keberkahan Allah. Jadi tidak ada satu pun, tidak ada satu entitas, tidak ada satu hal, tidak ada satu thing yang lepas dari keberkahan Allah. Sehingga dikatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu pertama. Yang kedua adalah berkah dari sisi perbuatan kita. Karena perbuatan kita ini bisa merusak diri kita, bisa merusak orang lain, bahkan bisa merusak orang dekat kita, juga bisa merusak alam. Nah, perbuatan kita yang merusak diri kita, orang lain, dan alam itu tidak disebut dengan berkah. Maka ketika kita minta supaya diberikan keberkahan, seperti Allahumma barik lana fima razaqtana, itu artinya apa? Jangan sampai rezeki ini kita salah gunakan sehingga kemudian merusak diri kita, merusak orang dekat kita, dan merusak alam semesta. Ya. Maka permintaan kita akan keberkahan itu adalah agar perbuatan yang kita pilih secara sadar, yang namanya free will itu, tidak salah pilih. Karena kalau salah pilih, dia akan menzalimi diri sendiri, menzalimi lingkungan, dan juga alam semesta. Oleh sebab itulah kita meminta supaya diberkahi. Allahumma barik lana, seperti itu. Kita minta supaya diberkahilah kehidupan kita ini. Allah juga mengatakan kalau manusia itu bisa mengendalikan dirinya menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatannya itu mengundang berkah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu semuanya bertakwa, maka pasti Allah akan membuka pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi.
Maksudnya bahwa perbuatan manusia yang dilakukan secara benar, yaitu bertakwa, akan mengundang berkah. Jadi artinya apa? Perbuatan itu melahirkan berkah namanya. Nah, itu adalah berkah dalam pengertian tabarakalladzi biyadihil mulk. Siapakah Al-Qadir tadi? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapakah tadi tabarakalladzi biyadihi yang di tangannya? Al-mulku. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta, yang mati, wal hayata, dan yang hidup. Jadi ada dua. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar kita di atas. Kenapa kira-kira bisa kita lihat seperti ini? Ya karena ada yang mati, ada yang hidup. Coba kita bayangkan kalau batu-batu ini juga bergerak-gerak juga. Akhirnya ini tidak bisa menentukan parameter sudah berapa lama perjalanan. Bayangkan kalau dia berjalan, ini juga berjalan semuanya ke sini. Bergerak juga, semuanya juga hidup. Ini butuh makan, ini juga butuh makan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kemudian bentrok. Maka Allah ciptakan dua dalam kehidupan kita ini, ada yang mati, ada yang hidup. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata mati dulu baru hidup? Karena pada dasarnya selain daripada Allah SWT adalah mati, sampai Allah yang maha hidup memberikan kehidupan kepadanya, sehingga ini arti aslinya manusia ini yang berjalan. Ini tadinya juga adalah benda mati. Dia juga dari rumputan, dia juga dari dari air juga, dia juga dari makanan, dari beras, dari jagung dan sebagainya. Tetapi kemudian Allah berikan hidup kepadanya, maka kemudian orang ini bisa berjalan cepat seperti ini, bergerak-gerak seperti itu. Nah, ini disebut dengan kehidupan. Dan tidak ada kehidupan kecuali pasti ada faktor eksternal yang memberikan kehidupan kepadanya. Karena tidak ada sesuatu yang mati yang bisa menghidupkan dirinya. Ini adalah sebuah kaidah ilmiah, yaitu bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang mati yang bisa menghidupkan dirinya. Nah, sedangkan kalau kita berpikir semuanya tadinya mati, maka yang hidup sekarang pun tadinya adalah mati. Pertanyaannya ialah, kalau yang hidup sekarang ini adalah tadinya mati, sementara tidak ada yang mati yang bisa menghidupkan dirinya, lalu siapa yang menghidupkan ini yang hidup? Maka dijawablah di dalam ayat berikut ini, bahwa dialah Allah tadi, biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah alladzi yang, dialah Allah yang khalaqal mauta, yang menciptakan al-maut. Jadi yang pertama diberitakan adalah al-maut, kematian. Baru kemudian al-hayatah. Jadi yang pertama adalah al-maut, baru kemudian al-hayatah. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan al-maut. Jadi mati dulu baru kehidupan. Coba lihat urutannya Pak Bos sekalian. Di dalam Al-Qur'an selalu kata-kata ini berurutan. Mati dulu baru hidup. Kenapa? Karena dikatakan bahwa hidup itu asalnya dari mati. Ketika yang hidup asalnya dari mati, pertanyaannya, bisakah yang mati menghidupkan dirinya? Jawabannya secara ilmu pengetahuan saintifik tidak mungkin. Nah, kalau yang mati tidak mungkin menghidupkan dirinya, lalu siapa yang menghidupkan ini yang hidup? Jawabannya adalah Dia yang maha hidup. Yang tadi sebelumnya disebut dengan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah satu kekuasaannya itu adalah Dia kuasa untuk khalaqal mauta wal hayat. Jadi selalu maut dulu baru hayat. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah di sini. Kita lihat surat Al-Baqarah surat 2. Ayatnya 27. 28 ya. Allah bertanya, ini surat Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna? Kenapa kalian ingkar, menutup diri terhadap Allah? Kenapa kalian memasang hijab, memasang tameng terhadap Allah? Wa kuntum, sementara kalian tadinya, kuntum ini ada bentuk lampau, namanya madi. Kuntum, kalian tadinya, amwat, ini mati. Tadinya adalah benda mati. Jadi kita ini tadinya benda mati, sama tadi ayatnya. Karena benda mati, terus pertanyaannya ialah, siapa menghidupkannya? Fa'ahyakum.
kata-kata ahya ini artinya ada pihak lain yang melakukannya. Ahyakum, bukan hayat, tapi ahya, menghidupkan. Seperti contohnya kharaja, keluar. Mengeluarkan akhraja. Jadi kata-kata akhraja itu ada pihak lain yang mengeluarkan sesuatu. Ada pihak lain yang memasukkan sesuatu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa makanan itu tidak mungkin masuk sendiri ke dalam perut kita, harus ada yang memasukkan. Yang memasukkan namanya adkhala, dari kata dakhala, masuk. Adkhala. Begitu ya di sini haya menjadi ahya. Jadi kalian tadinya adalah amwat, mati, benda mati. Lalu kenapa bisa hidup? Nah, fa'ahyakum. Siapa yahyakum? Allah. Inilah pihak eksternal yang kita bicarakan tadi. Jadi kaifa takfurun Allah. Jadi ayat ini bertanya dengan heran, kok kalian manusia ingkar kepada Allah, sementara kalian tadinya itu adalah benda mati. Kalian tadinya itu adalah materi-materi atomik namanya, yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, yang ada di dalam hewan-hewan, yang ada di dalam pasir, yang ada di dalam mana-mana pun juga. Tapi kemudian Allah menghidupkan kalian, fa'ahyakum, sehingga menjadilah seperti sekarang. Dan ingat, karena Allah menghidupkan, dan yang abadi hidupnya hanya Allah, maka kita akan dimatikan lagi. Summa yumitukum. Kemudian kalian akan dimatikan lagi. Fa'ahyakum, dia menghidupkan kalian. Summa, kemudian yumitukum. Nanti mati lagi, tapi matinya di sini ada pihak lain lagi. Yumitukum, dia mematikan kalian. Kalau amwat ini tidak ada pelaku luar, karena ini adalah isim, ini kata benda. Kalau ini adalah kata kerja, ini adalah fi'il, ini juga fi'il. Ya, ini adalah dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Jadi yumitukum. Setelah kita dimatikan, summa yuhyikum, kita dihidupkan lagi. Untuk yang kedua kalinya. Ya. Kalau ini tadi mati, karena kita sekarang sudah hidup. Yang menghidupkan kita dari awal tadinya kita. Tapi nanti kita akan mati, ini menggunakan mudhari, akan mati. Setelah mati kita akan dihidupkan lagi, mudhari lagi, nanti lagi. Yuhyikum. Summa, kemudian terakhir, ilaihi turja'un. Kita akan dikembalikan kepada Allah SWT. Jadi kita lihat pertama amwat, baru ahya. Sama dengan di sini juga. Jadi kita juga lihat di sini yang pertama adalah amwat, baru kemudian ahya. Untuk apa kita dihidupkan? Allah mengatakan liyabluwakum. Liyabluwakum. Untuk. Yablu, menguji. Yablu dari kata bala, yablu, menguji. Untuk menguji kalian. Apa ujiannya? Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi walanabluwannakum bisyai'in minal jo'i, ya, dalam bentuk kelaparan. Minal khaufi, dalam bentuk takut. Baru wal-jo', lapar. Baru anaqsin minal amwal, kekurangan harta benda, kekurangan kekurangan properti milik. Wa naqsi minal amwali wal anfus, kehilangan anggota keluarga kita. Ayah yang tadinya sangat menyayangi kita, banting tulang mencari nafkah demi kehidupan kita. Ibu yang tadinya mempertaruhkan nyawanya untuk kita lahir, baru kita dibesarkan, disapih selama 2 tahun berturut-turut. Tiba-tiba misalnya pergi meninggalkan kita, itu kita pasti teramat sangat bersedih. Itu adalah ujian. Jadi wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat, bahkan kita bisa kekurangan bahan makanan, seperti saudara-saudara kita di Cianjur sana yang telah tertimpa gempa yang lumayan besar untuk ukuran Cianjur. Maka jemaah sekalian berbahagia, mereka kekurangan bahan makanan. Jadi terkadang kita menghadapi ujian seperti itu, walaupun sebetulnya aslinya adalah mereka bukanlah orang miskin, tetapi orang yang berada. Tetapi pada saat terjadi gempa, semua miliknya menjadi hancur. Pada saat itu mereka harus mengungsi, dan pada saat mengungsi mereka tidak punya apa-apa kecuali hanya harapan kepada sesama untuk membantu mereka. Jadi liyabluwakum. Nah, setelah liyabluwakum, apa tujuannya? Apa objektifnya kita diuji? Allah mengatakan wabasyiris sabirin, supaya kita menjadi sabar. Jadi kesabaran tidak bisa dikatakan sabar kalau tidak melalui ujian. Dan yang diuji itu adalah orang hidup. Jadi kita diciptakan dari mati lalu diberikan kehidupan, untuk apa? Untuk uji. Jadi sebetulnya
inti daripada manusia diberikan kehidupan dan kehidupannya beda dengan hewan, karena manusia diberikan akal adalah dengan akal itu mereka bisa diuji oleh Allah. Sehingga kemudian mereka menyadari bahwa memang di balik semuanya ini ada ketetapan-ketetapan Allah yang tidak bisa kita tolak. Harus kita pasrah, harus kita redho, harus kita sabar menerimanya. Nah, orang sabar itu apa? Orang yang percaya sekali, orang yang tahu sekali ma'rifat dengan sebenarnya bahwa semuanya bermula dari Allah dan kembali kepada Allah, sehingga di akhir kata-kata walbuluanakum tadi itu ujungnya wabasyiris sabirin. Ayat berikutnya, siapakah orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi kembali kepada ahsan. Kata ahsan dari kata ihsan, dari kata hasan, dari kata hasanah, itu adalah ahsanu amala. Kita pernah sampaikan bahwa dalam bahasa Arab ada namanya bentuk tasghir, membuat kecil. Misalnya Hasan, adiknya dikasih Hasan lagi, nggak mungkin kan double. Tidak mungkin dikatakan Hasan kakak, Hasan adik. Maka biasanya dikasih tasghir, yaitu Hasan kakak, terus adiknya dikasih Hussein. Ya, begitu juga kakaknya dikasih Zabir, adiknya dikasih Zubair, seperti itu. Jadi dikasih tasghir namanya, dibuat kecil, dibuat lebih mudah. Atau biasa dikasih kata akbar dan asgar. Sama-sama namanya, misalnya Ali, yang tua dikasih akbar, yang muda dikasih asgar. Karena tidak mungkin persis sama. Nah, begitulah juga di Mas Kester Bahagia, kata Ahsan. Jadi kata Hasan ini asal katanya. Ahsan itu adalah yang paling baik atau lebih baik. Kemudian dari kata Hasan, baik. Hasana, baik kebaikan. Jadi apa yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak mungkin kita dapat kecuali melalui ujian. Jadi kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, di dunia hasanah, fil akhirat hasanah, tetapi kita tidak mau dapat cobaan, ini tidak mungkin. Karena Allah sudah mengatakan ini, kalian diberi tadinya mati baru dihidupkan, itu adalah untuk menguji kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ujiannya baru ketahuan siapa yang ahsanu amala. Jadi yang disebut dengan ahsan atau hasanah harus melewati bala, melewati ujian. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu adalah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, jadi Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, Mas Kester Bahagia, coba kita lihat ini dibuat oleh para ilmuwan ya. Dibuat oleh para ilmuwan tentang alam semesta. Jadi alam semesta itu ternyata berlapis-lapis seperti ini Pak Bos sekalian. Jadi pada saat meletup di sini, Big Bang yang sering kita sampaikan itu membesar, expand, membesar. Kemudian itu alam-alam ini berlapis-lapis ini kayak plat seperti ini, tapi di dalamnya ada keluarganya. Keluarganya ditanya bulat semuanya. Tapi kalau dilihat itu seperti ini, karena ini kan ada pusatnya, nanti muter seperti ini. Jadi seakan-akan kayak datar, tapi sebetulnya datarnya itu karena berputarnya seperti itu. Seperti inilah dia dari bawah ke sini nih. Ya. Nah, jelas kayak sebagai, dan ini ke atas ini rapih, terstruktur, hierarkinya luar biasa. Ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaka. Jadi masih yang tadi. Tadi tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapakah itu biyadihil mulk? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu. Yang kedua, juga alladzi khalaqa sab'a samawatin. Bukan hanya menciptakan kita, tapi juga menciptakan sab'a samawatin. 7 lapis langit. Ini khalaqa sab'a samawatin, tibaka berlapis-lapis. Coba lihat tadi gambar itu tadi, Pak. Tadi gambar kita ambil itu bukan dari orang Islam yang bikin, itu dari para ilmuwan. Jadi dikatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin. Dialah Allah yang menciptakan sab'a samawatin, 7 lapis, sab'a samawatin, dan tibaka berlapis-lapis. Jadi
berlapis-lapis bisa bermakna berlapis-lapis seperti gambar tadi, bisa bermakna bergenerasi-generasi. Ya, bergenerasi-generasi artinya apa? Itu ada yang muda, ada yang tua, ada yang sudah lama terbentuk, ada yang baru, ada yang baru terbentuk seperti itu. Maka dikatakan ada yang kembali lagi ke dalam lubang hitam, black hole, setelah dia runtuh, terjadi bintang runtuh namanya, masuk ke dalam black hole. Nah, ini dikatakan berlapis-lapis, bisa berlapis-lapis seperti tadi atau berlapis-lapis generasi demi generasi. Karena yang namanya generasi itu bahasa Arabnya tabaqah, ya. Jadi kita ini dijadikan berlapis-lapis, ya. Kita ini adalah setiap generasi namanya tabaqah, ya. Makanya kalau generasi-generasi namanya tabaqat, ya. Jadi alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahman. Ma tara, kamu tidak melihat. Ma tara, kamu tidak melihat. Fi, di dalam khalqir rahman, ciptaan Allah yang pengasih. Jadi kita artikan ini satu kata ini. Karena namanya mudhaf ilaih. Jadi khalqir rahman, aslinya khalqur rahman, tapi ada di sini karena ada fi. Jadi ma tara fi khalqir rahman. Kamu tidak melihat fi khalqir rahman, di dalam ciptaan ar-rahman, ciptaan Allah yang Maha Pengasih itu. Tidak melihat apa? Min tafawut, ketidakseimbangan. Kamu tidak akan menyaksikan inequality. Kamu tidak akan menyaksikan instability. Tidak mungkin ada di sana. Jadi kamu tidak menemukan di sana tafawut, yaitu ketidakseimbangan. Ya. Ketidakbalansian. Ketidakbalansan ya kalau dalam bahasa kita. Tidak balance. Semuanya berjalan dengan balance. Jadi semua balance. Jadi ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Semuanya adalah seimbang, semuanya adalah equal, semuanya tertata dengan baik. Ini kita bisa lihat. Allah mengatakan, cobalah lihat lagi. Farji'il basar. Coba pergi lagi, kembalilah. Farji, kembali lagi. Apa yang kembali? Kita lihat, perhatian penelitian kita. Al-basar ini kita artikan penelitian. Coba kembali lagi bikin penelitian. Hal apakah tara engkau menyaksikan min futur, ada cacat di sana. Kita artikan ini cacat, kekurangan. Jadi apakah kau menyaksikan futur di sana? Futur itu adalah diskontinuitas. Kalau tadi tafawut ini adalah seimbang, continuous, di sini katakan discontinue. Coba Tuhan berkata seperti itu. Allah menciptakan 7 lapis langit dan berlapis-lapis di bawah. Dan kalian tidak mungkin melihat, kata Tuhan, fi khalqir rahman, dalam ciptaan Allah yang pengasih itu, min tafawut, ketidakseimbangan, yang tidak balance tadi. Farji'il basar, maka kalau tidak percaya, coba bikin lagi penelitian. Bikin riset lagi. Apakah kamu bisa menemukan di alam semesta itu, di sab'a samawatin tibaqa ini, futur, yaitu discontinue, menemukan cacat di sana. Apakah kamu bisa menemukan cacat, kekurangan? Coba lihat, Allah menyuruh kita melakukan seperti itu. Karena alam semesta diciptakan ini adalah sempurna. Nah ini Pak Ibu sekalian, ini adalah model. Ya, ini adalah animasi. Pertanyaannya Pak Ibu sekalian, kok kenapa itu alam semesta? Ya, kok bisa berputar-putar? Ya, gerakannya kan berputar semuanya nih Pak Ibu sekalian. Berbentuk muter. Ya, berputar seperti ini. Padahal kalau bergerak sesuatu kan harusnya terlempar jauh keluar. Kan begitu Pak, kalau bergerak terlempar jauh. Kita katakan ada gravitasinya. Ya. Kok sekuat itu kan misalnya gravitasi sampai menarik itu bumi tidak bisa keluar. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ada yang mencoba membuat bentuk atau model seperti ini. Buat ternyata alam semesta itu mempunyai bentuk-bentuk seperti ini. Mempunyai semacam gelombang tadi. Coba lihat dari sini, dari bawah sini, naik ke atas membentuk sini, sehingga nanti planet-planetnya dia akan sebetulnya tertarik ke bawah sini sehingga akan miris, akan muter seperti ini terus. Ya. Tapi tidak mungkin juga ke bawah. Kenapa? Karena kan cepat sekali kecepatannya. Gerakan ini sangat cepat sehingga tidak mungkin ke bawah, tapi tidak mungkin juga terlempar jauh. Akhirnya dengan model seperti ini, dengan miring seperti ini, maka posisinya akan selalu berputar-putar seperti ini. Ya, selalu begitu terus-menerus. Nah, ini model. Konsekuensinya jemaah sekalian berbahagia, alam semesta akan seperti ini. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, jadi alam semesta yang kita saksikan itu pasif, ternyata juga bergerak.
Ternyata dia bergerak. Dan jelas sebagai apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-Quran menyebut Allah sebagai Al-Qayyum. Qayyum itu seperti penggerak. Kalau kita baca beberapa ayat, permulaannya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyu tadi. Kenapa? Karena semuanya mati baru diberikan kehidupan. Semuanya diam baru diberikan gerak. Jadi benda mati, dan bukan hanya mati dalam pengertian tidak punya hidup, tapi mati dalam tidak punya gerak. Lalu kemudian ada faktor luar, ada faktor eksternal yang harus menghidupkannya dan harus menggerakkannya. Maka Allah menyebutnya sebagai Al-Hayyul Qayyum. Itu bisa kita baca di dalam Ayatul Kursi yang banyak sekali fadilahnya kalau kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Al-Hayyul Qayyum itu Allah disebut sebagai Al-Hayyu yang maha hidup karena dia memberikan kehidupan kepada yang hidup. Al-Qayyum yang maha menggerakkan apapun yang bergerak. Dan ternyata kalau benar tadi modelnya seperti itu, berarti semuanya dalam keadaan bergerak. Sehingga dia akan berbentuk gelombang seperti ini, sehingga planet-planet yang mengelilingi pusatnya tidak pernah terlontar jauh. Kenapa? Selalu seperti main berselancar. Biasa lihat Bapak sekalian berselancar. Ya. Kalau kita lihat surfing itu di laut, surfing, berselancar, itu kita bisa lihat itu orang tidak termakan ombak. Kenapa? Karena dia mengikuti alur ombak. Begitu ya juga dengan ini. Dia akan mengikuti alur ombak, sehingga planet-planet itu dia akan bergerak, mengitari pusatnya terus-menerus. Nah, ini adalah alam semesta seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita lihat bumi dikitari oleh bulan misalnya, kita lihat seperti ini. Ini adalah model yang dibuat. Ini adalah bulannya, buminya, ini adalah bulannya. Nah, kita lihat kenapa bulan tidak terlempar jauh keluar, tidak pergi meninggalkan bumi, bergerak secara linear lurus, ya karena modelnya seperti tadi ini. Sehingga bumi di tengah, sehingga bulan terus-menerus bergerak di sini. Ya, tidak mungkin terlempar ke sana karena ini miring. Kalau tersedot ke bawah tidak mungkin juga kena karena cepat sekali perputarannya geraknya ini bulan. Karena bergerak cepat sekali, akhirnya kemudian tidak mungkin ke bawah, tapi karena ini miring tidak mungkin juga terlempar jauh. Sehingga dia berputar secara melingkar. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau bumi dan bulan sekaligus mengitari matahari? Karena kan ini bumi bersama dengan bulan bergerak mengitari matahari. Coba kita lihat modelnya. Nah, seperti inilah kurang lebih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian inilah. Coba lihat ini susahnya sebetulnya kalau kita lihat ini. Ibu perhatikan ini merah. Yang merah ini bulan, mengitari bumi terus-menerus. Sambil bersama berdua-dua mengitari matahari di sini. Yang kuning ini adalah matahari. Ini kan sebetulnya ribet ini Pak sekalian. Ini kan sebetulnya sangat susah sebetulnya. Bayangkan ini gerakannya seperti ini. Dan dia mengitari matahari juga, luar biasa. Ya. Kenapa bulan tidak meninggalkan bumi? Bumi dan bulan tidak meninggalkan matahari karena modelnya seperti ini juga. Ya. Jelas serba luar biasa. Siapa yang bisa bikin seperti ini? Jelas kan? Ya. Allah menyatakan, "Summarji'il basar." Kemudian coba pergi lagi, irji'il basar. Summa irji'il basar. Coba perhatikan. Irji'il basar. Kembalilah melihat lagi. Summarji'il basar. Karratain, lihat dua kali di sini. Karratain. Summarji'il basar karratain. Kemudian kembalilah. Maksudnya bikin penelitian lagi. Al-Basri bikin penelitian lagi. Bikin riset lagi. Karratain untuk yang kedua kalinya. Apa yang terjadi? Yang kali ilaikal basar. Niscaya hasil penelitianmu itu, al-basar itu, kembali kepadamu dalam keadaan apa? Khasian. Dalam keadaan capek, dalam keadaan tidak menemukan cacat. Khasian, wah hasir. Dan kita terus-menerus semakin lemah, kita semakin tua. Penglihatan kita juga semakin tidak mampu, tetapi tidak mampu menemukan cacat di alam semesta ini. Tidak mungkin menemukan kekurangan dalam alam semesta ini. Padahal alam semesta sedemikian luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tapi di dalam kebesaran alam semesta secara material ini, tidak bisa kita menemukan cacat. Lalu bagaimana dengan manusia suci? Ya juga tidak ada cacat pada dirinya. Makanya mereka adalah merupakan representasi daripada alam semesta. Makanya Muhammad disebut dengan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena
sistematika yang terbentuk pada diri sang Nabi sama di alam semesta, bahkan lebih dalam lagi, lebih canggih lagi, lebih sophisticated lagi. Kenapa? Alam semesta tadi kan tidak punya akal, tidak punya roh, ya, tidak punya jiwa. Tapi manusia punya jiwa, punya hawa nafsu. Tapi kemudian bisa tertata seperti itu jauh lebih canggih lagi. Itulah sebabnya disebut bahwa manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna, bukan alam semesta. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Di antara manusia bertingkat-tingkat lagi. Ada yang summaradadnahu asfala safilin. Ada yang jatuh ke bawah, tetapi ada juga naik ke atas. Illa ladina amanu wa amilus salihat. Walahum ajrun ghairu mamnun. Jadi Allah mengatakan, cobalah kembali, farji'il basar. Karratain 2 kali. Yang kali ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Niscaya kita semakin lemah, kita semakin kehabisan tenaga, energi, tetapi tidak mungkin menemukan cacat kekurangan di alam semesta. Lalu kemudian Allah mengatakan alam semesta yang indah, yang sempurna ini juga Allah ciptakan padanya apa yang disebut dengan bintang-bintang yang fungsinya sebagai pelempar setan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kalau di alam semesta apa mungkin ada setan? Kan semuanya sempurna, apanya mau diganggu setan? Nah, dengan demikian kalau setan tidak ada di alam semesta, tidak mungkin mengganggu alam semesta, terus apa maksudnya ayat berikut ini? Bahwa Allah menciptakan wa zayyana sama dunia bimasabiha. Kami menghiasi alam dunia ini dengan masabiha, misbah, cahaya-cahaya. Dan misbah ini disebutkan di dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Masal nurhi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Itu ada kata misbah di sana. Nah, jemaah sekalian seru bahagia. Kalau kita lihat berarti bahwa bintang yang dimaksud di sini bukan sembarang bintang. Karena kalau bintang seperti ini tidak ada hubungannya dengan setan. Sedangkan ini ada hubungannya dengan setan. Berarti bintang yang dimaksud ini, coba Bapak Ibu sekalian perhatikan ilustrasi di layar Bapak Ibu sekalian. Melihat nggak wajah-wajah di belakang semuanya itu? Cobalah di balik cahaya-cahaya itu, melihat nggak wajah-wajah di sana? Di sana ada wajah-wajah insan-insan suci. Coba Bapak kalau belum menemukannya, coba perhatikan dengan dekat. Perhatikan dengan baik di balik letupan-letupan, di balik gemerlapan daripada cahaya ini, daripada bintang-bintang ini. Di balik sana Bapak punya menemukan wajah-wajah yang teduh, yang merupakan pelempar setan yang sesungguhnya. Mari kita lihat ayatnya. Walaqad zayyana sama dunia. Sungguh kata Tuhan, sungguh zayyana, kami menghiasi. Jadi kami menghiasi as-sama dunia. Jadi kami menghiasi langit. Makanya kalau ada orang yang menjadi penghiasnya ahli ibadah namanya Zainul Abidin. Zain dari kata Zainul Abidin. Ya. Jadi adalah penghias. Jadi walaqad zayyana, sungguh kami menghiasi, membuat indah as-samaa dunia, langit dunia. Disebutkan secara khusus as-samaa dunia ini. Langit dunia berarti langit material kita, tempat kita sekarang tinggal. Jadi walaqad zayyana as-samaa dunia, kami menghiasi langit dunia. Langit dunia mungkin lebih luas adalah alam materi ini. Yang lebih sempit adalah di bumi kita ini. Bumi kita inilah ada manusia. Dan di tengah-tengah manusia itu Allah ciptakan makhluk-makhluk, insan-insan mulia, para nabi-nabi, rasul-rasul, para insan-insan kamil, yang mereka diperlakukan apapun juga, mereka tidak pernah berkeluh kesah. Selalu kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah cinta, kasih sayang. Allah mengatakan walaqad zayyana sama dunia bimasabiha, dengan misbah. Masabih ini dalam bentuk jamak dari misbah yang kita tadi baca di dalam surat An-Nur. Bimasabiha, dengan misbah. Baru kemudian misbah-misbahnya apa? Wa ja'alnaha, kami jadikan misbah ini. Jadi sekalian mungkin ada yang bertanya, kalau ini bentuk jamak misbah, kenapa di sini perempuan kata gantinya domirnya? Ini kan domir perempuan. Bapak sekalian, ini haknya di sini adalah domir perempuan. Wa ja'alnaha,
Nah, kita bicarakan sedikit kaidah bahasa Arab yang sangat penting, bahwa di dalam bahasa Arab itu kata benda atau kata nama bukan hanya dilihat daripada laki dan perempuan, bukannya dilihat apa namanya beraturan dan tidak beraturan, tetapi juga atau ke alam dan tidak alam, tetapi ada juga yang disebut dengan berakal dan tidak berakal. Jadi ada namanya akil dan gairu akil, berakal dan tidak berakal. Kata benda atau kata nama atau isim yang tidak berakal apabila menjadi bentuk jamak, bentuk plural, maka dihitung menjadi satu perempuan. Maka dhamirnya menjadi hak di sini. Itu menjadi kaidah bahasa Arab. Jadi semua isim gairu akil yang tidak berakal kalau menjadi jamak, maka kata gantinya atau dhamirnya berubah menjadi tunggal perempuan. Ya, gitu kaidahnya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagaimana tidak berakal seperti meja. Meja kan kata benda isim tapi tidak berakal. Ya, rumah kan begitu. Pintu, kunci, semuanya. Yang berakal apa? Contohnya misalnya pelajar, engineer, insinyur, apalagi misalnya dokter, perawat, petani, nelayan. Nah, itu kata benda tetapi berakal. Nah, tapi ini tidak berakal seperti pintu, jendela, sekolah, pulpen, buku itu tidak berakal. Termasuk bintang-bintang dihitung tidak berakal. Dari sisi bahasa Arab ya. Makanya dikatakan ini adalah perumpamaan. Ini adalah majasi. Yang namanya majasi diambil dari benda-benda. Nah, bima sabiha baru waja'alna, jadi kami jadikan hak itu bintang-bintang ini. Sebagai apa? Rujuman lisyayatin, pelempar terhadap syaitan. Rujuman lisyayatin. Dari kata rujuman lisyayatin ini kita bisa memahami bahwa ini pasti bukan bintang-bintang beneran dalam pengertian di langit. Karena kalau bintang-bintang di langit, buat apa? Apa gunanya melempar syaitan? Kenapa syaitan tetap ada kalau sudah bukan ke alam semesta sudah dari dulu ada sampai sekarang? Jadi kata-kata masabih atau kamisbah di sini pasti bukanlah bintang-bintang di langit secara harfiah, tetapi adalah merupakan perumpamaan bagi manusia-manusia suci, insan-insan kamil yang karena tidak ada lagi kekurangan pada dirinya seperti mana alam semesta tadi, maka syaitan yang penuh dengan kekurangan ini, syaitan adalah merupakan simbol kekurangan, keserbakurangan ini, yang ingin mempengaruhi manusia lain supaya menjadi kurang juga, kemudian ini menjadi pelemparnya. Makanya kalau kita baca Quran disuruh minta berlindung dari syaitan dan menggunakan kata rajim, rujum. Ya, coba kita lihat di sini. Kita lihat surat An-Nahl, ini surat An-Nahl. Surat yang ke-16. Ayatnya kita mulai daripada ayat 98. Allah berfirman, "Faidza qara'tal Qur'ana." Apabila kalian mau membaca Al-Quran, dari mana kita tak mau, walaupun ini bentuk lampuk, karena ada iza di sini, syarat. Apabila qara'tal Qur'an, kalau ada iza di sini, biasanya di sini adalah bentuk mati. Iza qara'tal Qur'ana, apabila kalian ingin membaca Al-Quran, fasta'id, maka isti'adah. Fasta'id itu isti'adah lah, minta perlindungan lah. Fasta'iz. Fasta'iz itu seperti auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzu birabbil falak, auzu birabbin nas, itu ta'awuz namanya. Isti'adah. Jadi fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Apa sebabnya? Ini menunjukkan bahwa banyak juga syaitan bisa baca Quran. Nah, supaya kita tidak seperti itu, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Minta pertolongan kepada Allah. Minasyaitonirrajim. Jangan sampai kamu memahami Al-Quran seperti syaitan yang terkutuk itu. Nih, fasta'id billah minasyaitonirrajim. Dari syaitan yang terkutuk. Syaitan yang terlempar tadi, yang dirujum tadi. Rajim itu rujum. Dari situ muncul kata dirajam, lempar batu. Jadi fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka kita diajarkan membaca a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Karena ini adalah kata kerja perintah untuk kita, fasta'idz billah, maka kita menjawabnya a'udzu billah, a'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Nah, jadi ini jelas sekali sebagai setan. Nah, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu. Nah, setan itu tidak kuasa terhadap orang beriman. Nah, berarti kalau ada orang yang menjadi perbuatannya seperti setan, membunuh, mencaci dan sebagainya, berarti dia bukan orang beriman. Karena aslinya kalau orang beriman itu adalah laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu, tidak punya sultan terhadap orang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang beriman itu orang yang tidak akan tergoda oleh setan itu, tertangkap oleh setan itu adalah 'ala rabbihim yatawakkalun, terhadap Tuhannya bertawakal. Kita lagi di sini surat Ali Imran. Ya. Pada saat ibunya Maryam melahirkan Maryam, itu terakhir kita lihat diminta perlindungan dari setan dan dia menjadi manusia suci. Jadi yang namanya insan suci itu tidak tergoda oleh setan. Nah, berarti yang namanya tadi pelempar setan itu adalah manusia suci karena dia tidak tergoda oleh setan. Nah, coba kita lihat. Pada saat ibunya Maryam melahirkan Maryam, dia melapor kepada Allah. Falamma wada'atha, tatkala Imra'atu Imran, istrinya Imran melahirkan, qalat, dia berkata kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Tuhanku, inni wada'tuha unsa. Sungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan, unsa. Wallahu a'lamu bima wadat, dan Allah lebih tahu apa yang dilahirkan setiap wanita. Walaisa dzakaru kal unsa, dan secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda. Kata ibunya Maryam ataukah istrinya Imran, wa inni samaituha. Sungguhnya aku menamainya. Sama itu memberikan nama, isim kepadanya. Maryam. Wa inni, dan supaya Maryam ini tetap suci, ini saya uaiduha. Aku mintakan perlindungan. Bukan kalau saya minta perlindungan, auzu. Kalau auzu saya minta perlindungan. Kalau ini kata ibunya Maryam, saya mintakan perlindungan. Uaiduha, aku mintakan perlindungan. Ha ini kepada bayinya. Bika kepadamu Tuhan. Wa dzurriyyatah, dan juga zuriatnya. Berarti Nabi Isa juga. Dari mana? Minasyaitonir rajim. Jadi kita sudah lihat siapa Maryam? Wanita suci. Siapa Nabi Isa? Wanita manusia suci. Nah, dengan demikian yang tidak tergoda oleh syaitan itu adalah manusia suci. Dan karenanya dia adalah pelempar syaitan bahasa lainnya. Karena tidak tergoda oleh syaitan. Wa dzurriyyatah minasyaitonir rajim. Ya. Kita lihat lagi surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr Allah berfirman, walaqad ja'alna fis sama'i burujan. Ini adalah surat Al-Hijr. Jadi walaqad ja'alna fis sama'i burujan. Ini Al-Hijr surat 15 ayat 16. Walaqad, dan sungguh ja'alna, kami jadikan fis sama, di langit, buruj. Buruj itu gugusan bintang. Ya, gugusan misbah tadi kan masabih tadi bentuk jamak. Jadi ada gugusan bintang, ada sekelompok bintang di langit itu, di langit dunia. Jadi segugusan bintang. Wa zayyanaha lin-nazirin, dan kami jadikan masabih yang merupakan gugusan bintang, buruj itu masabih berkumpul menjadi satu gugus kelompok namanya buruj. Wa zayyanaha, dan kami menghiasi bumi langit bumi ini lin-nazirin, untuk mereka-mereka yang mau berlindung kepadanya, yang mau mendapatkan keindahan. Lin-nazirin, bagi pengamat, bagi pencari. Wa hafizannaha, dan kami menjaga buruj itu. Kami menjaga bintang-bintang itu. Min kulli syaitonir rajim, dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. Nah, wa hafiznaha, dan kami menjaganya. Min kulli syaitonir rajim, dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. Nah, jadi jemaah sekalian, ini pasti manusia. Karena kalau misalnya bintang-bintang beneran, buat apa dijaga dari syaitan? Kan tidak ada gunanya. Bintang-bintang terjaga dari syaitan. Toh syaitan di awal tidak berjanji untuk mengganggu bintang, yang diganggu adalah manusia. Dalam cerita surat Al-Araf diceritakan bahwa Allah, di dalam surat Al-Baqarah juga, Allah menyuruh malaikat semuanya sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis ini jin, malaikat bawah. Kecuali jin. Ya. Lalu kemudian ditanya, kenapa kamu tidak sujud? Bla bla bla, karena saya lebih baik daripada dia. Setelah itu kemudian disuruh turun. Baru katakan, saya akan berjanji untuk menyesatkan anak cucu mereka. Kan berarti yang disesatkan bukan bintang.
Yang disesatkan bukan alam, tetapi manusia. Nah, manusia yang tidak bisa disesatkannya seperti ini adalah disebut dengan manusia suci tadinya. Kenapa? Yang disebut tadi dengan buruj. Kenapa? Karena hafizna, kami menjaganya min kulli syaitanir rajim. Kami menjaganya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan ayat ini, saya kira sekarang sudah jelas apa maksudnya kalau kita mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini doa ini atau permintaan auzubillahi minasyaitonir rajim tidak bermakna apabila kita tidak tahu siapa itu minasyaiton, siapa itu tempat kita berlindung dari syaitan yang terkutuk. Ternyata yang melindungi kita dari syaitan yang terkutuk adalah orang-orang yang Allah sebut hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Kita sudah insan suci. Jadi bagaimana kita bisa terlindungi dari syaitan yang terkutuk kalau kita tidak bersama dengannya, tidak berwilayah kepadanya, tidak bersama dengannya. Justru kita berbaraat daripadanya. Bagaimana kita bisa terlindungi? Kita berlepas diri daripadanya. Bagaimana cara supaya kita terlindungi? Kita berwilayah kepadanya. Hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Karena dia terjaga ini, hafiznaha. Ya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian ini jelaskan. Kita lihat lagi ayat berikutnya 34. Jadi pada saat Allah mengusir iblis, qala, Allah berfirman, fakhruj minha. Wahai iblis, keluarlah daripadanya. Fa innaka rajim, kamu rajim nih, coba. Fa innaka rajim, kamu adalah rajim terkutuk. Wa inna alaika al-la'nata ila yaumidin, dan kamu dapat laknat sampai hari kiamat. Qala, apa kata iblis? Rabbi wa Tuhanku, fanzirni, beri tanggul aku ila yaumi yubasu, sampai hari kebangkitan. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzarin, kamu diberi tanggul sampai hari kebangkitan, sampai alam semesta hancur. Tapi apa kata iblis? Allah mengatakan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Tapi apa kata iblis ini? Ayat 39. Iblis berkata, qala rabbi wa Tuhanku, bima agwaitani, karena kamu telah menyesatkan aku. Maksudnya kamu telah memvonis aku sesat. La uzayyinanna lahum, saya akan menjadikan indah bagi mereka. Fil ardi, di muka bumi. Jadi ini adalah apa? Keindahan palsu. Karena keindahan asli tadi yang mana tadi? Allah mengatakan walaqad zayyana sama dunia di masabiha. Jadi keindahan asli itu di mana? Di masabih. Di bintang-bintang tadi. Di insan-insan kami itu keindahan sejati di sana. Iblis menciptakan keindahan palsu. Dia katakan apa? La uzayyinanna lahum fil ardi. Saya akan membuat indah juga bagi mereka kehidupan di muka bumi. Sehingga dengan begitu wala ubuyannahum ajmain. Aku bisa menyesatkan mereka semuanya. Bagaimana cara menyesatkannya? Dia meninggalkan tadi insan yang disebut dengan hafiznaha. Ketika dia meninggalkan insan suci, berarti dia berbara'ah daripadanya. Ketika dia berbara'ah dari insan suci, berarti dia berwilayah kepada syaitan. Illa ibadaka minhum mukhlasin. Kata iblis, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Nah, berarti siapa yang mukhlas di sini? Yang tadi disebut dengan hafiznaha, yang kami jaga. Berarti kalau kita mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, berarti kita berlindung kepada Allah melalui al-mukhlas itu. Karena hanya dengan melalui inilah iblis angkat tangan, iblis menyerah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Coba. Al-Quran satu sama lain saling menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, jelas terang benderang apa yang diinginkan Allah dalam Al-Quran. Kita kembali ke sini. Jadi sudah tadi kita lihat waja'alna harujumal lisyayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami janjikan kepada mereka ini, atadna, kami janjikan kepada mereka adzabas sa'ir. Siapa itu? Yang masuk kategori syaitan. Jadi bukan hanya syaitan, tetapi masuk kategori syaitan. Yang tadi kita sudah lihat. Ayat terakhir. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi ya orang-orang yang masuk di dalam api neraka. Jadi bayangkanlah Bapak Ibu sekalian seperti kita ini nanti di akhir. Tentu ya Allah, ikut ya Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar ya Allah, jangan sampai kita menjadi seperti ini. Karena ini adalah berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran perumpamaan bagaimana orang menderita seperti api, seperti orang berada dalam api yang menyala-nyala. Ya. Dapat kita bayangkan kalau kita adalah salah satu dari orang yang seperti ini. Ini yang kita bicarakan tempo hari bahwa ya kenapa Allah menyebut bahan bakarnya neraka itu dalam minan nasi wal hijarah, dari manusia dan batu.
Coba lihat ini. Orang yang terbakar seperti ini, Bapak bisa lihat ini tubuhnya semuanya juga menyala. Sehingga kalau kita bersentuhan dengannya, kita pun terbakar dengannya. Ya, seperti inilah pembahasan kita kemarin waktu membahas akhir surat At-Tahrim. Ya, jadi bahan bakarnya itu adalah dari api dan batu. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu adalah orang membatu hatinya. Membatu hatinya akhirnya kemudian masuk dalam neraka seperti ini. Walilladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafaru. Siapa kafaru ini adalah yang menutup diri. Birabin kepada Tuhan mereka, tadi di atas sudah dikatakan gitu. Dan orang-orang yang kafaru birabin, ingkar, menutup diri terhadap Tuhannya. Tidak ingin memberi tempat di dalam hatinya kepada Tuhannya, pemilik asli daripada jiwanya. Maka Allah mengatakan bagi mereka itu adzab jahannam. Mereka mendapatkan azab, siksaan neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan semuanya kita berlindung dari Allah. Selalu kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan harus kita tahu kepada siapa kita berlindung. Allah melindungi kita tetapi melalui, harus ada wasilahnya. Ya, sebagaimana Allah menyampaikan kebenaran kepada kita, ada wasilahnya juga. Siapa itu? Manusia suci semuanya. Maka untuk sampai kepada Allah melalui manusia suci juga. Seperti kata Nabi dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi hanya dengan bersama mereka lah kita bisa lolos daripada jebakan-jebakan syaitan yang terkutuk itu. Maka karena mereka bisa melepaskan kita dari syaitan yang terkutuk, maka mereka itulah yang dimaksud tadi di dalam ayat-ayat sebelumnya dengan kata-kata walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami ciptakan, kami jadikan di langit materi ini, di langit bumi ini, masabiha, untuk apa? Menjadi rujuman lisyayatin, menjadi pelempar-pelempar terhadap setan. Berarti kalau kita bersama mereka, maka setan pun tidak akan berani bersama dengan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perkataan tabaraka, terkandung perkataan barakah tadi, apakah benar bahawa ini satu clue bahawa tak putus-putus, non-stop Allah punya rahmat melimpah ruah di sekitaran kita, dalam kita, pada kita, setiap kita bernafas di dunia sampai kita hidup di akhirat. Dan ini satu benda yang kita bukan saja terlepas pandang, bahkan kita perkataan kufur tadi menunjukkan bahawa kita timbus hakikat perkara barakah Allah yang tak putus-putus. Beri pencerahan batinnya tentang tujuan soalan saya tadi, Ustaz. Barakallah. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Bapak sekalian berbahagia untuk menjawab pertanyaannya atau komentarnya Ustaz kita, Pak Ikhwan kita dari Singapura, Pak Nur. Mungkin di antara Bapak sekalian sudah mengenal istilah teknologi terakhir ini, namanya pixel. Jadi kalau kita membeli handphone atau smartphone, membeli televisi, dan sebagainya, itu ada sekian megapiksel, gigapiksel. Jadi kalau kita misalnya ada istilah HD, high density, itu adalah padat sekali. Jadi semakin padat pikselnya, semakin bagus gambarnya. Piksel itu semacam titik-titik, nokta-nokta, ya semacam dot-dot. Semakin rapat itu dot, kan semakin halus. Semakin jarang itu dot, semakin kasar, kan begitu Pak sekalian. Nah, jadi bayangkanlah itu dot-dot, bayangkanlah itu nokta-nokta, titik-titik. Sambung-sambung, akhirnya rapat. Nah, semakin rapat, semakin bagus kualitas gambarnya. Gambar yang terakhir ini kalau kita beli televisi sudah ada sampai 4K, 4000. Ya, 4000. Jadi 4000 itu artinya 2 kali 2 sekian ribu sekian gigapiksel. Kalau mungkin mega, giga, karena 1000 itu kan giga. Nah, jadi cuma sekian serbagia itu kemudian padat, saking padatnya tuh gambarnya bagus. 2K, 4K,
Pada sekarang sudah keluar 8K, bahkan sebentar lagi 12K, 12.000. Ya, 12.000 tuh. Nah, jadi semakin padat itu pixel, semakin bagus gambarnya. Nah, dari situ kita menerangkan tadi pertanyaannya Pak Nur. Yaitu bayangkan Pak sekalian, di alam semesta ini tidak ada space antara pixel-pixel itu. Kalau manusia bikin gambar seperti ini, Bapak sekalian mohon maaf tadi keluar ya. Kita masuk lagi. Nah, jadi alam semesta ini jemaah sekalian, alam semesta semuanya ini adalah tidak ada satu space yang tersisa. Jadi artinya apa? Tidak ada satu titik yang kosong dan berarti tidak ada satu yang tak ada berkah padanya. Baik yang bersifat material ataupun yang bersifat non-material. Tidak ada satupun, seperti dikatakan Pak Nur, tidak ada satupun tarikan napas kita, detak jantung kita, kedip mata kita. Kalau kita ambil rambut kita, baru kita potong-potong sampai halus dan tak bisa dibagi lagi. Seperti kata Demokritus menjadi tak terbagi menjadi atom, maka tidak pernah dibagi, selalu tak pernah terbagi, terus-menerus akan ada. Kenapa? Karena tidak ada berkah di sana. Jadi kita ini benar-benar hidup, kita ini benar-benar menjadi manusia, kita ini benar-benar menjadi seperti sekarang adalah benar-benar keberkahan dari Allah. Tidak ada satupun titik, tidak ada satupun noktah, tidak ada satupun dot dalam kesadaran kita, di alam semesta, dalam kesadaran arti dalam internal diri kita, dalam kesadaran kita, bahkan pada sesuatu yang belum kita sadar, yang belum kita ketahui, yang kosong dari satupun titik. Dan berarti semuanya adalah keberkahan Allah. Dan itulah makna kata-kata tabarakalladzi biyadihi malakut tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jemaah sekalian, kita lupa saja sesaat kepada Allah, sebetulnya kita sudah durhaka, Pak sekalian. Kita lupa sedetik saja kepada Allah, kita sudah apa? Kita sebetulnya sudah zalim pada diri kita. Kita sudah asyak, kita sudah durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah satu titik pun berpisah dengan kita, berkahnya dengan kita. Tapi kita biasa tidak menyadari Allah sampai berjam-jam. Kadang kita menyadari Allah lagi kalau dengar azan. Kita menyadari Allah lagi pada saat kita sudah mulai libur. Inilah yang terjadi pada diri kita. Tapi kenapa kita tidak dihukum Allah? Karena Allah mengatakan bahwa dirinya adalah Ghafurur Rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Seperti itu Pak sekalian. Maka dan ampunan dan kepenyayangan Allah pun juga adalah satu keberkahan bagi kita. Karena kalau Allah tidak maha pengampun, tidak maha penyayang, kita sudah pasti akan binasa dengan kedurhakaan kita setiap saat. Berikutnya lagi Pak sekalian. Assalamualaikum Pak Ustadz, Dewi. Ustadz ya kan waktu kemarin ya melanjutin lagi yang kemarin yang mengenai LGBTIQ. Memang kemarin aku pulang dari Makassar, memang tuh aku bingung gitu loh. Kok ini orang gitu. Jadi mereka tuh suka-suka mereka aja gitu. Kalau misalnya mereka dari Allah itu dikasih laki-laki, misalnya kan cewek gitu kan. Terus dia merasa dirinya cowok, terus dia maksudnya disuntik hormon, terus jadi kayak jenggotan gitu kayak di filmnya Greatest Showman. Saya jadi bingung, tapi saya nggak mau nanya kan sama dia, teman saya yang bilang, Mbak Dewi ini gini-gini gitu kan. Ya terus dan sebaliknya ya, transpuan. Ada juga sekarang orang berkata berani untuk menyatakan dirinya queer atau dia tidak mau menyatakan dirinya laki-laki atau perempuan. Menurut saya itu benar-benar ini sudah ini Sodom dan Gomora ini sudah bahaya banget nih gitu kan di sini di Indonesia pun ya. Terus udah gitu
Ya mengenai, climate change itu kan sebenarnya banyak funding ya, karena memang, apalagi Indonesia di Ring of Fire. Tetapi mereka itu kan kemarin juga bos saya dari, Bali itu, mereka itu kalau menggunakan kata-katanya dia high class banget, jadi tidak menggunakan kata-kata yang easy learning. Kebetulan saya kan juga saat ini juga menempuh, kuliah ya di University of Sydney. Jadi di Australia itu kalau kita menggunakan bahasa yang harus dimengerti semua orang, jangan bahasa tingkat tinggi gitu loh. Jadi waktu bos saya juga kemarin climate change, gue ngapain ya nggak ngerti apa-apa. Jadi kadang mereka menggunakan profesor atau apa, tapi tidak menggunakan bahasa yang dipergunakan orang awam untuk dimengerti. Terus juga saya mohon doanya kepada ibunda sahabat saya, Fonda, dan juga saya minta doanya juga bahwasanya kami PJS juga sedang mengadakan judicial review mengenai KUH Perdata agar ada kita legal standing sebagai penyandang disabilitas mental, kedudukan hukum saya tidak sama, sedangkan saya businesswoman juga ya, kalau saya membuat kontrak dan sebagainya saya itu, dan mudah-mudahan tanggal 5 Desember nanti Jokowi akan ada, dan juga tanggal 2 nanti saya diundang Jokowi juga menjadi disabilitas yang mempunyai usaha. Itu aja deh Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya. Kita doakan semoga semua usaha ikhtiar yang ditempuh Dewi, baik di Indonesia ataupun di Australia sana, semua Allah SWT berkahi dan diberikan kemudahan, kelancaran, dan sukses semuanya. Dan tentang LGBT, dalam pandangan kita, segala sesuatu yang tidak alamiah, itu aslinya tidak bisa berkembang kecuali ada pendukung besarnya. Contohnya misalnya mayit itu tidak bisa jalan, makanya harus dipikul oleh minimal 4 orang. Jadi mayat itu kan karena sudah tidak bisa berjalan, maka harus dipanggul, dipikul, diangkat oleh 4 orang, segi 4. Jadi kerandanya kan ada tuh 4, depan 2, belakang 2, minimal 4. Nah, begitulah juga sesuatu yang tidak alamiah, kita anggap orang meninggal itu sudah tidak alamiah, sudah tidak menjadi manusia dalam pengertian alamiah, karena sudah kehilangan sebagian daripada eksistensinya, yaitu hidupnya, maka dia harus dipanggul. Begitu ya segala sesuatu yang tidak sejalan dengan alam, tidak nature, itu pasti harus ada pendukung besarnya. Dan begitu nanti pendukung besarnya berhenti, dia berhenti juga dengan sendirinya, seperti itu. Jadi apapun juga. Dengan demikian ada 2 hal yang perlu kita lakukan dalam menghadapi ini. Pertama adalah memperkuat ketahanan rumah tangga masing-masing. Pola asuh harus diperbaiki. Pola didik juga harus diperbaiki. Pola pendidikan dalam rumah tangga masing-masing diperbaiki. Jangan sampai anggota keluarga kita terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah kita juga harus mempelajari secara mendalam agama kita dan juga mempromosikan dalam tanda petik. Ya, itu kan agama kita misalnya ada preaching, ada dakwah, itu harusnya kita sampaikan juga. Ya kalau mereka saja berani mendakwakan sesuatu yang tidak natural seperti itu, ya harusnya kita harus yang bersifat natural juga berani mendakwakannya. Yang menjadi masalah karena umat Islam sendiri sekarang kebanyakan bahkan tidak sedikit yang mengecam ajaran agamanya. Tidak sedikit yang bahkan tidak mau mempromosikan ajaran agamanya. Itu masalahnya sebetulnya. Coba kalau umat Islam benar-benar mempelajari agamanya dengan sempurna, karena Islam ini luar biasa. Islam ini adalah benar-benar luar biasa. Apalagi kalau kita bertolak berangkat daripada Al-Quran, itu benar-benar luar biasa. Lihatlah tadi penjelasan tentang alam semesta. Baru kita lihat tadi apa model-model yang dibuat oleh para ilmuwan, itu luar biasa. Jadi Al-Quran kita ini sungguh luar biasa. Tinggal maukah umat Islam memperdalamnya, setelah memperdalamnya, memahami dan mengamalkannya, lalu kemudian mempromosikannya. Kalau orang-orang seperti LGBT berani mempromosikan gerakannya, dirinya, padahal itu adalah tidak nature, tidak natural, ya harusnya kita lebih berani. Kenapa? Karena ini natural. Ini Sebenarnya, adalah dibutuhkan oleh seluruh manusia. Seperti itu. Sebenarnya waktu itu saya juga berada di rumah sakit jiwa tuh ada juga teman saya seperti itu. Jadi mungkin itu juga sakit kejiwaan juga ya yang harus diobati gitu loh. Nah itu ya itu nggak tahu juga lah, sekarang itu LGBT itu bilang homo itu biasa begini-begini, tapi kan tetap aja ya namanya hak asasi manusia, ada namanya delegible dan non delegible right kan, maksudnya ya lo punya hak asasi tapi tetap aja nggak boleh lo bertentangan sama agama yang lo punya gitu. Tapi Australia sih nggak seperti itu, tapi kan seperti itu maksudnya
kita punya hak asasi tapi dibatasi juga seharusnya gitu. Jadi ya kalau orang-orang itu sih aku nggak mau terlalu ngomong banyak sama mereka, tapi ya sekedarnya aja. Tapi kalau ya apa ya udah gitu loh, maksudku ya nggak mau berkomentar karena takutnya mereka juga ya gimana ya, aku ya seperti itu ya, sebenarnya nggak suka juga gitu. Tapi kan kalau aku ngomong nanti berantem gitu, daripada aku berantem lebih baik aku diam, tapi ya tetap aja nggak mendukung mereka gitu. Dan soalnya kemarin tuh kalau kita kan kalau nggak boleh ini juga ya udah diam aja. Tapi ya oh kayak gini gitu, saya kok aneh gitu jadinya ya seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Jadi intinya adalah bahwa setiap manusia harus kita usahakan menjadi baik. Jadi kalau dengan begitu kita tetap membangun hubungan dengan harapan suatu saat baik. Karena seperti dikatakan tadi bahwa jiwa memang adalah sakit. Setiap yang sakit disembuhkan dan agama datang sebagai syifa. Berikutnya lagi Bapak sekalian, siapa lagi yang bertanya sebelum kita tutup dengan doa? Ada pertanyaan dari Pak Burhan Ustadz sama ada permintaan doa. Baik. Dari Pak Burhan, baik. Malam ini ternyata para manusia suci perannya amat besar pada alam dan betul sekali. Kalau bukan karena manusia suci, alam semesta sudah hancur ya. Karena kalau bukan karena manusia suci, Allah tidak menciptakan alam semesta. Allah SWT telah memberikan otoritas mutlak untuk mereka para manusia suci sebagai juru penyelamat di dunia dan juga di alam semesta. Betul. Saya kira benar. Jadi kita bersyukur sebetulnya, makanya orang yang tidak berwilayah atau tidak mengakui mereka nanti pada saat meninggal dunia, seperti yang kita pernah bahas di surat As-Sajdah, itu nanti mereka tidak sanggup menyaksikan, saking malunya dan saking tidak beraninya, sampai dia minta farja'na, kembalikanlah ya Allah kami ke dunia, kami tidak sanggup menyaksikannya. Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah menyaksikan, kami telah mendengar, ternyata mereka adalah insan-insan kepercayaanmu yang dulu di dunia kami tolak. Kami tidak sanggup tanpa mereka, ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Kami beramal bersama dengan orang-orang saleh ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya tadi sudah ya dari Dewi tadi. Kemudian berikutnya lagi dari Dewi ada meninggal Ibu Lis Sulastiwi binti Mustari, ibunda tercinta dari Ibu Fonda Herlasti Kurnia di usia 66 tahun. Ya, semoga Allah memberikan mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan diterima di sisi Allah SWT. Nanti kita doakan juga. Berikutnya lagi siapa nih? Pak Burhan juga ada temannya meninggal dunia semalam, namanya almarhum Ibrahim bin Abdullah. Jadi jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita tutup majelis kita dengan doa. Kita doakan yang pertama adalah Ibu Suhasril Samad yang besok akan menjalani operasi. Semoga Allah memperlancar operasinya. Kemudian kita doakan juga yaitu almarhumah ibunya Ibu Fonda ya, ibunda daripada Ibu Fonda, Ibu almarhumah Ibu Lis Sulastiwi binti Mustari, dan juga almarhum Bapak Ibrahim bin Abdullah. Semoga keduanya diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dibukakan pintu-pintu langit baginya, kemudian dimuliakan tempatnya, dilapangkan kuburannya, ditinggikan derajat dan kedudukannya, dan disatukan bersama dengan hamba-hamba yang dicintanya. Ala hadiniya wa likulatan salihah, bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan ya Allah untuk Ibu Suhasril Samad yang akan operasi besok. Kemudian untuk almarhumah Ibu Lis Sulastiwi binti Mustari dan juga almarhum Bapak Ibrahim bin Abdullah. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khusus untuk jemaah kami, Allah Tuhan kami akan operasi besok, yaitu Ibu Suhasril Samad. Ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang maha memberikan kesembuhan. Setiap penyakit ada obatnya di sisinya Allah. Maka berikanlah obat terhadap penyakitnya dan perlancarlah operasinya, prosesi operasinya besok ya Allah Tuhan kami, sehingga kesehatannya menjadi sempurna seperti sedia kala dan beraktivitas normal seperti sebelumnya. Kembali berkumpul dengan keluarganya, anak-anaknya, dan juga menjalankan ibadah secara sempurna kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Jadi kalau penyakitnya sebagai asbab Kau mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, Kamu kirim malaikat rahmat kepadanya, Kamu tanamkan sifat-sifat ikhlas, sabar, tawakal, dan ridho kepadanya. Kami mohon kepada-Mu ya Allah Tuhan kami untuk jemaah daripada keluarga kami yang meninggal dunia, yaitu almarhumah Ibu Lis Sulastiwi binti Mustari dan almarhum Bapak Ibrahim bin Abdullah. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma warfa' darajatahuma wa adkhilhumal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.